Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi kita di podcast Ruang Bicara MAN 2 Sulawesi Selatan Plus Keterampilan. Di sore hari ini masih tetap semangat. Hari ini kita tidak berada di MAN 2 Sulawesi Selatan, kita stay on location di Bumi Perkemahan Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, tajuk kita hari ini adalah Sang Inspirator. Nah, untuk kesempatan kali ini kita berhasil mendatangkan seorang tamu yang spesial. Beliau tidak asing lagi di Kabupaten Solok Selatan, orang pasti telah mengenal beliau. Selamat sore Bapak Dr. Samsu Rizaldi, SIP SMM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan. Terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir di acara podcast kita hari ini. Karena kita yakin dengan berbagai kesibukan Bapak mau meluangkan waktu kita di sini. Alhamdulillah. Yang pertama ingin kita tanya kepada Bapak. Bapak tadi sebentar ini kan sudah melihat-lihat nih suasana di area perkemahan pramuka kita ini. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan acara hari ini? Pertama terima kasih ya. Saya sudah diberikan kesempatan diundang untuk bisa berdiskusi melalui podcast MAN 2 Solok Selatan, salah satu madrasah aliyah negeri yang menjadi kebanggaan masyarakat Solok Selatan. Insyaallah. Alhamdulillah saya bisa datang berkunjung ke lokasi ini, dan selama ini saya baru kenal dari luar saja bahwa ada rencana pemerintah pusat untuk membangun asrama haji yang baru, embarkasi, karena memang kita tahu Sumatera Barat salah satu daerah tempat embarkasi pemberangkatan jemaah haji. Lokasinya saya lihat selintas lebih kurang belum sampai setengah jam saya di sini. Ini cukup menantang ya lokasinya, karena ini lokasi yang belum jadi sebenarnya. Kalau saya lihat mungkin ini pihak jajaran Kementerian Agama masih mempersiapkan infrastruktur fisik dari asrama haji ini. Jadi bagi anak-anak kita yang berkemah di sini ini tentu akan menjadi sebuah tantangan begitu ya. Karena lokasinya luas, kemudian juga kondisi jalannya juga tidak aspal. Tentu ini menjadi sensasi tersendiri begitu bagi anak-anak kita yang akan kemah di sini. Kalau di tempat yang baik tentu kesannya kurang gitu ya. Tapi kalau tempat yang seperti ini, apalagi panas begitu ya, dan dicampur juga dengan musim hujan juga di Kota Padang dan sekitarnya, ini menjadi pengalaman tersendiri saya pikir untuk anak-anak kita yang berkemah di sini. Ada semacam tantangan tersendiri ya Pak ya. Tantangan. Kebetulan kita adalah salah satu kontingen madrasah Kabupaten Solok Selatan yang memang sudah jauh hari kita persiapkan Pak untuk mengikuti acara ini. Kami mau bertanya sama harapan Bapak untuk pada umumnya siswa-siswi madrasah dan khususnya kontingen dari Kabupaten Solok Selatan ini seperti apa Pak? Secara umum dulu kalau kita pahami ya makna dari keikutsertaan anak-anak kita di pramuka itu, sebenarnya saya kalau melihat ada satu hal yang penting dari pramuka itu adalah bagaimana pembentukan karakter. Jadi pramuka itu sebagai wadah, walaupun sebenarnya keanggotaan pramuka tidak hanya harus dari siswa, semua orang dari semua umur. Tapi bagi siswa saya pikir keberadaan anak-anak kita berkemah di sini tentu akan sangat bermanfaat, terutama sekali dalam membentuk karakter itu adalah bagaimana membangun kepercayaan diri anak-anak kita untuk bisa berteman, bergaul ya dengan kawan-kawan dari madrasah Sumatera Barat. Karena sering juga anak-anak kita jarang dapat kesempatan untuk mengikuti event-event yang melibatkan seluruh madrasah di Sumatera Barat ya. Saya pikir ini sangat baik ya, sangat baik dan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, terutama dari Kabupaten Solok Selatan. Kalau kita lihat dari jarak ini kan lebih kurang 150 kilo. Kalau kita dari Solok Selatan ke sini. Ya, bahkan mungkin ada di antara anak kita itu sampai pada level madrasah senawiyah misalnya,
atau MA itu mungkin belum pernah ke sini gitu. Iya, betul. Belum pernah ke sini. Iya. Apalagi bertemu dengan kawan-kawan yang sebaya juga Sumatera Barat. Betul, Pak. Ini pengalaman yang luar biasa sebenarnya. Kalau di sekolah kita mendapatkan sesuatu yang standar ya. Iya. Tapi ketika kita sudah bergaul dengan banyak orang, dengan berbagai daerah, itu dengan sendirinya pengalamannya akan bisa menambah nanti percaya diri, kemudian bagaimana bertoleransi, bagaimana bekerja sama begitu. Ini yang penting bagi anak-anak kita yang ikut kegiatan pramuka atau berkemah pramuka. Iya. Mungkin secara tidak langsung nanti akan membentuk karakter siswa. Ya, karakter siswa. Insya Allah nanti di masa depan mereka Ya. bisa berguna gitu Pak ya. Ya, betul. Ini juga mohon doa restu dan dukungan Bapak. Karena Kabupaten Solo Selatan di beberapa tahun yang lalu pernah berjaya jadi juara umum di Ya. berbagai ajang lomba pramuka Bapak. Ya. Jadi hari ini seluruh ofisial itu sedang berusaha untuk mengerahkan yang terbaik. Mudah-mudahan Kabupaten Solo Selatan kembali harum namanya di tingkat provinsi Sumatera Barat. Iya, saya kemarin ketika rombongan dari MAN 1 Solo Selatan mau berangkat, saya juga sempat datang melepas, dan saya memang dapat informasi bahwa kita pernah mendapat juara umum. Iya. Ya. Nah, ini sebenarnya punya sisi menarik. Benar. Ketika kita juara itu, ketika kita meraih juara itu, kita kadang-kadang merasakan tidak terlalu berat untuk mendapatkan juara. Betul Pak. Tapi mempertahankannya Iya. jauh lebih berat. Biasanya orang yang sudah juara itu dia akan agak terlena, merasa aman begitu ya, merasa nyaman. Kadang-kadang lupa bahwa ada kompetitor atau Yes, pesaing yang mengejar ingin meraih, mengambil juara kita begitu. Bahkan kompetitor terus berbenah untuk Kompetitor merebut, akan jauh lebih siap, akan jauh lebih berbenah, dan dia tidak punya beban mental yang seperti kita sebagai Iya. juara begitu. Benar. Ya, dia akan akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana merebut juara itu. Benar Pak. Jadi kata orang, mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan. mempertahankan. Jadi kita jangan berada di zona nyaman, comfort jangan zone aja ya Pak. comfort zone. Kita harus Ya. dapat tantangan baru terus Tantangan baru ya. Oke. Sekarang khusus ke pribadi Bapak. Tentu Bapak waktu kecil atau remaja punya kisah tersendiri mengenai pengalaman-pengalaman di pramuka Bapak. Mungkin bisa berbagi dengan pemirsa sahabat madrasah. Ya, saya dari kecil itu termasuk siswa yang mengagumi pramuka. Tapi saya harus mengakui secara jujur, saya tidak punya kesempatan banyak sebenarnya aktif di pramuka. Saya nggak tahu ya waktu itu kenapa demikian. Bahkan sampai SMA pun saya tidak banyak terlibat dengan kepramukaan. Tapi bagi saya pramuka itu luar biasa. Saya mengagumi pramuka, dan bahkan bukti saya mengagumi, 3 dari putra-putri saya itu saya dorong untuk aktif di pramuka. Wajib, saya katakan wajib. Jadi kalau ada pilihan ekstrakurikuler di sekolah hanya 1, pilihlah pramuka. Kalau ada yang 2, baru pilih yang lain yang 2-nya begitu. Jadi di dalam Jambore hari ini kebetulan anak bungsu saya ini hadir, ikut ya, mewakili Madrasah Solo Selatan, itu dari Madrasah Sanawiyah 1 Solo Selatan. Oke Pak. Oke, baik. Selanjutnya di samping kegiatan pramuka, kita juga ikut sertakan kegiatan expo. Ya. Jadi Bapak, Madrasah Aliyah Negeri di Solo Selatan itu ada 2. Ya. Kebetulan dua-duanya itu adalah madrasah plus keterampilan di Sumatera Barat. Ya. Jadi di Sumatera Barat dari ratusan MA ada sekitar 10 lebih madrasah plus keterampilan. Ya. Kita masuk dua-duanya sebagai madrasah unggulan Bapak. Ya. Jadi kita mengikuti acara expo kita hari ini, MAN 2 Solo Selatan dan MAN 1 Solo Selatan. Jadi yang kita tampilkan hari ini, kalau MAN 2 Solo Selatan kita punya produk itu namanya Mutakin Coffee Bapak. Ya. Mungkin nanti bisa Bapak coba. Jadi ini hasil murni dari hasil kerja dari anak-anak kita, dari pemetikan sampai packaging itu anak-anak kita. Termasuk kita podcast hari ini itu adalah anak-anak editing video. Nanti kita ambil, kita edit videonya. Nanti juga minta dukungan dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan madrasah yang ada di Solo Selatan ini bisa lagi meningkatkan prestasinya, baik itu di level provinsi atau nasional, Bapak. Baik, menarik ya. Kalau saya membayangkan begini, kalau kita sekolah di SMA, ya, Pak. kemudian kita sekolah di madrasah, pasti ada nilai plusnya madrasah. Ya. Nilai plusnya madrasah, di samping kita dapat
mata pelajaran begitu ya, yang umum di SMA, dan umum itu juga dapat di madrasah. Betul Pak. Dan di madrasah ditambah lagi dengan mata pelajaran yang berhubungan langsung dengan pembentukan karakter. Betul Pak. Katakanlah mata pelajaran agama dan sebagainya, itu cukup banyak. Dan anak-anak madrasah di sisi waktu menurut saya jauh lebih sibuk daripada dengan anak-anak SMA yang umum. Iya. Ya. 20 Artinya dibandingkan dalam konteks tertentu ada nilai lebihnya ketika anak-anak kita sekolah di madrasah. Saya punya satu orang anak laki-laki. Iya, Pak. Saya bersyukur sekali dia tidak mau masuk SMA, tapi dia mau masuk madrasah. Sekarang di MAN 2 Padang, ya, di Kota Pangilun. Kemudian apalagi tadi saya dengar 2 madrasah aliyah negeri kita Selatan, ada lagi plusnya keterampilan. Saya ingin katakan dunia masa depan bagi anak-anak kita adalah membutuhkan orang-orang terampil. Tidak cukup hanya orang-orang cerdas. Entrepreneur. Ya, entrepreneur, orang-orang terampil. Ya, jadi kalau cukup cerdas saja, mengerti saja dengan ilmu, kalau dia tidak terampil, dia akan sulit nanti menerapkan ilmunya ketika dia sudah memasuki dunia kerja, atau mungkin dia akan menjadi orang yang mandiri, menjadi entrepreneurship. Insyaallah. Jadi alhamdulillah ya, saya senang sekali mendengar informasi hari ini bahwa MAN 1 dan MAN 2 Sulawesi Selatan, karena 2 MAN kita yang negeri ya, di Sulawesi Selatan menerapkan plusnya keterampilan. Apalagi lebih membahagiakan saya lagi, 2 plusnya ini saya pikir sangat ketika bicara agribisnis kopi, ya kopi itu salah satu ikon Sulawesi Selatan. Kopi itu yang membuat juga Sulawesi Selatan terkenal, ya. Nah, dan kita tidak bisa kopi ini kita jadikan unggulan berkelanjutan kalau generasi kita tidak familiar dengan kopi. Betul, Pak. Tapi kalau sudah dimulai dari sekolah, luar biasa, berarti kaderisasi juga sudah kita siapkan dari sedini mungkin dari sekolah menengah. Kemudian saya baca juga multimedia, ini luar biasa. Multimedia, Pak. Ya, karena kita sudah berada sekarang pada media mainstream ya. Semua serba digital, betul, Bapak. Semua serba visualisasi. Nah, jadi anak-anak kita sungguh pun dia sekolah di madrasah, dia tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi digital, betul, dan juga tidak tercerabut dari akar kearifan lokalnya, potensi lokalnya seperti kopi. Juga barangkali ke depan kalau memungkinkan ya, mungkin akan bisa dikembangkan lagi untuk keterampilannya. Misalnya ya, saya pikir di samping kopi ini unggulan kita juga adalah peternakan. Iya, potensi saya daerah pikir kita. Tidak ada salahnya ya. Betul, Pak. Madrasah itu juga masuk ke ranah peternakan. Ya, insya Allah. Ya, karena peternakan ini kan salah satu jawaban masa depan untuk mengatasi krisis pangan yang sedang dihadapi dalam krisis global ke depan. Insya Allah. Jadi nanti insya Allah Bapak yang doa restu juga dari pemerintah daerah tahun 2023 nanti kita dianggarkan dari Kementerian PUPR mendapatkan dana SBSN pengembangan gedung workshop keterampilan. Jadi kita harapkan nanti gedung workshop ini bisa menunjang lebih maksimal lagi proses pembelajaran di madrasah ini, Bapak. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sampai ke segmen terakhir. Biasanya yang kita datangin adalah sang inspirator memberikan quotation, Bapak, atau kata-kata motivasi khususnya kepada siswa-siswi madrasah yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Silakan, Bapak. Baik, kepada siswa-siswi anak-anak kami dari madrasah di Kabupaten Solok Selatan, mungkin ada yang dari madrasah 2, madrasah aliyah negeri 2 Solok Selatan, madrasah aliyah negeri 1, dan madrasah-madrasah yang lain. Saya ingin menyampaikan motivasi dan semangat. Masa depan Anda sudah pasti jauh lebih berat dari masa depan kami. Of course. Ya, generasi kami, orang-orang yang dibutuhkan dan yang akan mampu sukses nanti adalah tidak cukup hanya punya pengetahuan, tapi harus punya keterampilan dan juga punya attitude. Ya, punya attitude. Ya, jadi ada knowledge, ada skill dan attitude. Ya, untuk menghadapi persaingan masa depan. Dan saya selalu menyampaikan kepada para generasi muda, termasuk kepada mahasiswa saya, kepada siswa dan kepada anak saya, masa depan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi masa depan itu direncanakan. Ya, perencanaan itu ya dengan usaha, dengan strategi, dengan keyakinan bahwa kita mau jadi apa di masa depan kita. Jadi masa depan itu tidak datang tiba-tiba, tapi masa depan itu harus direncanakan. Masa depan harus direncanakan. Luar biasa. Mudah-mudahan quotationnya luar biasa, Bapak.
Jadi mudah-mudahan pemirsa kita di Mandua TV bisa terinspirasi dan tergerak untuk maju terus ke depannya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Bapak di sela-sela kesibukan bisa singgah juga ke Mandua Sulawesi Selatan untuk berbincang-bincang kembali dengan kita bersama di Mandua Sulawesi Selatan. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah dapat kesempatan yang luar biasa pada hari ini bisa berdiskusi dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Mandua Sulawesi Selatan ya, salah satu man yang kami banggakan di Kabupaten Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak. Oke, baik sahabat madrasah, itulah perbincangan kita yang sangat luar biasa dengan Bapak Dr. Samsul Rizal SIP SEMM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan. Baik sahabat madrasah sekalian, jangan lupa ditonton videonya, di like, komen, dan share YouTube Mandua Sulawesi Selatan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.